andai saya jadi presiden di Indonesia, Indonesia akan saya ginikan, Indonesia akan saya rame-ramenya tuh berangkat ke dukun, minta pertolongan ke dukun, pengen laku ke AWW ke dukun. Bahwa Ayo kita masuk Mawanggung Sobat Raja Langit Podcast. untuk pertanyaan selanjutnya untuk Kang Ewin, kabar udah baik ya. Cerita di masa bujangan udah kita ngobrol ya. Rumah tangga juga kita udah ngobrol gitu ya. Nah, dan istri 3 dan belum ada rencana untuk nambah lagi. Kayaknya itu masih gimana ya? Belum kepikiran. Ya, anak sekarang 4 tahun ya, belum 4 sekolah. 4 tahunan lah paling 4 tahunan. Oke. Ini kita sedikit melebar ke masyarakatnya lebih luas nih. Oke bos. Nih perkara politik dan negara nih. Siap. Kira-kira menurut Kang Ewin, perkembangan politik dan ekonomi negara saat ini gimana? Negara kita ini. Iya, negara Indonesia dong, negara tercinta. Oh, maksudnya politiknya gitu. Politiknya, ekonominya seperti apa? Sekarang kan sebentar lagi kita akan pemilihan pemilu 2024. 2 tahun lagi. Oh iya, partai udah mulai bergerilya, dia sekarang mencari suara tuh. Jadi, Nah, atau singkatnya aja kepemimpinan kita selama ini, era Pak Jokowi. Netral aja, baik gimana baik ya baik, buruk ya buruk, nggak apa-apa, kita mah rakyat, aspirasi rakyat. Kalau masalah Jokowi sih emang ya lumayan baik ya. Baik ya. Tapi bagi orang yang misalkan minim atau yang belum dapat kerjaan atau gimana, anggarannya susah bos. Ya itu mah kembali lagi ke perjuangan kita bro, jangan menyalahkan pemerintahan. Ya, jadi contohnya gini bos, ya enak, ya mendingan orang kaya gitu ya. Misalkan kayak gini, beas sekilonya biasanya 10.000. Orang kaya sama 10, orang miskin juga sama. Seharusnya orang miskin bedain. Ya buat orang yang ini ya 5.000 gitu. Ya itu kan udah ada rananya tuh. Oh gitu ya. Udah ada rananya, itu kan subsidi ada, itu kan bulog gitu ada kan, ada, yang memang punya statusnya kurang mampu kan ada raskin gitu kan. Ada bantuan-bantuan. Kalau kita di titik rata harus dijual di pasar sekian ya nggak bisa. Nggak bisa ya tetap. Karena orang kaya juga tetap mau harga murah bro. Kalau gitu. Bukan hanya orang miskin, bukan hanya orang seperti kita yang mau harga murah. Orang kaya juga maunya yang murah. Makanya ketika ada harga murah pasti malah kebanyakan itu sekarang dikeruk sama orang kaya. Itu gobloknya kan. Nah kayak gitu. Ditimbun lah, kayak BBM aja kan. Gitu. Masa mobilnya mobil sport mewah, hari bensinnya pakai Pertalite. Nah gitu ya. Aduh jauh banget. Oh iya, jadi kebijakan-kebijakan pemerintah ini memang ya hasil runding yang terbaik buat rakyatnya gitu. Seperti itu Kang Ewin. Jadi menurut Kang Ewin pemerintahan sekarang baik nih? Ya cukup baik lah. Cukup baik. Kan setiap desa itu kan sekarang dapat pembagian ini ya, jatah rumah. Iya, ada jatah rumah. Yang 20 juta pakai barang. Cuman itu, kita kan ada sebuah kepemimpinan ada plus minus. ada plus minusnya ya. Iya, ada sisi baik dan buruknya. Nah dari sisi baiknya oke, baik sekarang ya, baik memperhatikan ada jatah-jatah rakyatnya gitu. Tapi kalau menurut saya sih pemerintahan itu kan memimpin pemerintahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Jadi kalau misalkan kita ada keluhan di ekonomi, di pekerjaan gitu kan, rakyat kurang makmur, itu jangan 100% menjustis menyalahkan pemerintahan, apalagi menyalahkan pemimpin, gitu presiden gitu kan. Ya walaupun presiden kita ini juga tidak baik 100% gitu kan, tidak bagus 100% pekerjaannya, tapi kita jangan menjustis menyalahkan pemerintahan. Karena jangankan memimpin negara, memimpin rumah tangga aja kita tidak semudah itu. Contohnya 2 kali gagal kan? Nah kayak gitu benar-benar. Apalagi memimpin sebuah negara ya. Jadi berapa ribu kepala yang harus diperhatikan dan menghadapi ribuan karakter manusia. Seperti itu kalau dari pandangan saya. Cuman sekarang itu partai makin banyak ya Kang Bos. Partai banyak dan saya nggak tahu satu-satunya apa. Gitu makin banyak itu kan pengen jadi presiden juga ya. Oke, ini aspirasi rakyat aja. Andai Kang Ewin jadi presiden, apa yang akan dilakukan? Kesana lihatnya.
Kayaknya nggak mungkin lah. Bukan nggak mungkin, ini berandai-andai. Kalau berandai-andai kan gratis bro, nggak bayar. Ewin jadi presiden RI, bayar nggak? Enggak kan? Enggak, gratis kan? Oh, enggak. Berandai-andai itu, bercita-cita itu gratis, makanya cita-cita itu jangan rendah-rendah, jangan yang kecil-kecil. Ya minimal nggak jadi presiden juga tuh. Ini jangan minimal, kita berandai kata Kang Ewin jadi presiden, mau diapakan ini negara? Ya mungkin disamaratakan, diamankan gitu. Diamankan. Ya, maksudnya aman semuanya gitu. Lihatnya ke depan. Dari ekonomi, dari aman. Satu keamanan mau diamankan. Mau diamankan apa nih jandanya nih? Ya mungkin kehidupan orang-orang yang gimana gitu ya, jadi supaya gimana gitu lah, supaya agak menarik negara Indonesia gitu, gimana caranya gitu. Gitu. Kira-kira nih, kira-kira. Tapi menurut saya mah mungkin ya lebih baik kamu gue sih jadi presiden. Amin. Karena dari gaya bicaranya udah berbeda gitu. Amin, amin. Kalau saya mah jauh bos. Ya nggak nutup kemungkinan lah saya jadi presiden juga. Apalagi nama saya Denny, udah Den-nya ada. Ya Kang Ewin juga nggak nutup kemungkinan, nggak ada hal yang nggak mungkin di muka bumi ini. Contoh Pak Jokowi sekarang, dia kan kalau lihat dari sejarahnya kan sekolahnya nggak tinggi-tinggi amat. Iya ya, muji juga ya. Iya, tapi sekarang dia bisa jadi presiden, bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ya kita pun nggak nutup kemungkinan, siapa tahu ya. Usia kita nanti di 70 tahun kita nggak diangkat jadi presiden, bisa aja kan. Pun Gitu. payakun ketika Allah sudah menginginkan jadi. Gitu. Makanya kita mimpi itu jangan yang rendah-rendah. Jangan nanggung-nanggung kalau mimpi gitu. Toh gratis ini. Ya tapi semacam Ewin mendoakan supaya Kang Dirma tetaplah itu cita-cita tercapai sampai kemanapun. Mudah-mudahan jadi presiden atau gubernur sedikit. Bener nggak? Kan ikut bangga juga kan sebagai teman akrab. Ya kalau kita cita-cita tinggi kan, nih kita nih cita-cita nih. Andai saya jadi presiden di Indonesia, Indonesia akan saya ginikan, Indonesia akan saya ginikan. Ya dari doa-doa tersebut ya minimal mungkin bisa jadi RT. Bisa jadi RT. Oh, ada gelar juga. Dapat gelar juga, dapat jadi gelar orang nomor 1 di RT itu. Bener nggak? Iya benar-benar. Iya, minum dulu santai. Cuman gini Kang Bos, kenapa seorang presiden kebanyakan dari Jawa? Dari Jawa itu kebanyakan ya? Ya karena mungkin perjuangan orang Jawa itu lebih keras. Oh, iya. Lebih giat gitu kan kinerjanya mungkin gitu ya karena orang Sunda juga banyak yang bekerja keras gitu. Satu itu yang satunya lagi bisa takdir juga nasib. Ya. Udah takdirnya gitu kan, takdirnya untuk jadi seorang pemimpin. Kayak zaman Soekarno itu dari Jawa ya? Soekarno Jawa. Soeharto ya. Udah memang dominan Jawa sih. Dominan Jawa ya kebanyakan. Jadi sekarang pun parlemen diduduki kebanyakan Jawa biasanya. Jawa tuh yang lebih ke depan. Jawa Timur. Ya kita juga kan suku Jawa sebenarnya kan Jawa Barat. Gitu untuk politik dukung partai apa nih? Mungkin itu partai ya sesuai kemauan Kang Denny aja lah saya mah. Benar nggak? Karena saya menurut Kang Bos gimana gitu ya. Kang Bos itu ya gitu. Kalau saya sih netral aja. Netral. Siapapun yang jadi pemimpinnya, siapapun yang menguasai negeri ini, saya ikut. Ikut aja ya. Iya, karena saya rakyat gitu kan. Ya nggak mungkin lah. Misalkan nih contoh nih kemarin saya misalkan dukung Prabowo nggak jadi, Pak Jokowi jadi. Masa saya nggak ngikut Pak Jokowi? Nah, kayak gitu. Benar nggak? Ya. Yang ikut dong. Jangan kan saya, Prabowo-nya sendiri kan ngikut. Nah, begitupun seorang pemimpin ya jangan mentang-mentang sepemimpin ini misalkan nih, contoh nih teman-teman contoh. Misalkan dari Golkar berkuasa nih atau PDI, jangan mentang-mentang antum PDI. Yang antum perhatikan hanya orang PDI, jangan seperti itu. Karena jadi pemimpin itu Anda ini dipilih rakyat ini bukan memimpin partai, tapi Anda memimpin negara. Jadi harus rata. Mau yang mendukung Anda, mau yang tidak, harus Anda perlakukan dengan sama hak-hak dan kewajibannya. Begitu. Nah, emang seharusnya begitu ya? Iya, itu kalau saya jadi presiden akan seperti itu. Gitu. Ya, jadi kayak Kang Bos yang barusan diomongin kan, Kang Bos ini terus yang dapatnya tetap aja kan ikutnya. Iya ikut dong, masa iya nggak diurus. Berarti
dia yang terpilih sama rakyat ya. Iya, itu kan yang terpilih itu yang terbaik kan. Terbaik kan. Masa nggak kita ikut? Nah, kayak gitu. Ini nggak kebayang nggak dari 20 partai yang jadi pemimpin itu satu partai. Terus yang 19 partainya nggak ngikut ke satu partai. Kebayang nggak mau jadi apa negara ini? Kayak gitu. Itu sedikit curhatan hati sebagai rakyat. Curhat rakyat kecil-kecilan. Untuk teman lama ya, teman-teman kita yang menonton video ini, semoga kita bisa dipertemukan ya di mana saja dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai seperti ini. Ya. Mau datang langsung ke tempat saya juga boleh, silahkan. Ini jangan beranggapan lain ya. Denny sekarang masih tetap Denny yang dulu. Nah, mungkin karena dulu kita kurang komunikasi karena belum zamannya gitu kan. Kalau sekarang kan udah ada WA, udah ada Facebook gitu. Jadi kita bisa bertemu gitu. Ya mau datang aja gitu kan. Jangan beranggapan Denny sudah ini atau Denny sombong atau gimana. Enggak. Jadi kita ini sesuai rule dan pekerjaannya masing-masing. Punya kesibukan masing-masing. Seperti itu. Kang Bos itu pula orangnya baik, Bro. Baik dan tidak sombong. Ini buktinya saya main ke sini ke rumahnya nih, kopi apa? Ya, karena status kita ini sebenarnya tidak ada perbedaan di mata Allah itu. Gitu ya. Jadi status kita sama, mau pejabat, mau siapa gitu kan, di mata Allah tuh sama. Gitu. Intinya kita pandai bersyukur aja. Jadi apapun yang kita dapat, apapun yang kita peroleh hari ini, kita harus mensyukurinya gitu. Sehingga tidak akan menjadi kufur nikmat, berusaha aja. Amin. Semoga atas pertemuan saya dengan Kang Ewin ini menjadi sababiah turunnya rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gitu. Karena di semua agama juga pasti dia meminta pertolongannya kepada Tuhan. Apapun agamanya gitu kan, mau Katolik, mau Hindu, mau apa itu pasti berpegang teguh mintanya kepada Tuhan. Jangan lari ke dukun, saran saya ya. Kalau di dukun santet. Dan sekarang banyak tuh, lagi rame-ramenya tuh berangkat ke dukun, minta pertolongan ke dukun, pengen laku ke AWW ke dukun. Bahwa main dukun tuh. Main dukun wae dulu mah ya. Tapi alhamdulillah henteu. Alhamdulillah murni. Oh, lo boka-bokoh tuh make dukun, tuh make dukun. Alhamdulillah murni. Tapi bari jangan lebaran cerai. Yang penting kita tetap satu berdoa, yang kedua berusaha kerja keras, yang ketiga hasilnya serahkan kepada Tuhan kita masing-masing. Amin. Nah itu seperti itu. Sekecil apapun pekerjaan kita akan ada hasilnya. Karena apa? Hasil itu tidak akan pernah mengkhianati perjuangan. Jadi kita harus berjuang terus ya. Jangan hanya berdoa tapi diam gitu. Berdoa dan berjuang Allah. Gitu. Sambil bertiar ya Kang Bos. Ya, gitu Kang Ewin. Mungkin masih ada yang bisa disampaikan. Mungkin Kang Ewin ada sedikit. Ini kan ngobrol nih. Mau ada pertanyaan ke saya atau gimana? Ya silakan. Ya kalau pertanyaan saya mah merasa bangga aja lah sekarang lihat Kang Bos gitu. Jadi salut gitu. Dari sisi apa? Terus dalam kehidupan ya beda banget sama saya, beda 100% kayak gitu. 100%? Alhamdulillah Bos real. Enggak sampai 1000% ya? Mungkin bisa. Bisa. Tapi kebanyakan orang 100. Jadi nggak ada pandangan si Denny nuyul ya? Enggak, justru kalau kayak gitu mah mungkin saya juga nggak berani kan main ke sini. Nah itulah isu-isu kayak gitu. Buat teman-teman yang nggak mau datang, yang nggak mau main, itu beranggapannya sieun di sebaku. Itu Kang Bos real. Otodidak sampai mendadak kayak gini gitu dia. Pekerja keras lah. Karena nggak kurang orang itu kan biasanya apalagi di daerah. Ketika ada orang yang muncul berubah kehidupannya dari segi materi ya, segi harta, biasanya banyak yang beranggapan wah ini dukunnya dari mana nih? Nah kayak gitu Kang Bos. Kan? Kadang-kadang wah ini nuyul nih. Ini ikut tuyul kayak. Jangan-jangan mocong ini. Pergaiban ini ulah. Pergaiban intinya gitu kan. Muja gitu kan. Kadang-kadang orang kayak gitu ya. Berprasangka seperti itu. Kayak di kampung gitu tuh kalau orang. Iya di daerah gitu. Biasanya gitu. Kampung. Tapi Ewin enggak ya? Kalau gituan pasti udah kaya kayaknya. Pasti udah kaya. Belum mungkin juga bro, belum tentu juga kaya bro.
pasti Ada nggak yang bakalan. orang pergi ke tempat-tempat gitu, ada yang nambah sengsara. Bisa juga ya gitu ya. Iya, karena ya kesesatan yang diikutinya. Gitu. Tapi emang kayak gituan itu emang ada, Bos. Hah? Ada itu. Apa? Kayak misal kayak ngipri, emang ada ya? Kalau untuk mitosnya ada, Ada ya. tapi untuk kenyataannya saya belum menemukan. Ya kan semacam dicerita kalau pengen kayak kawinin aja ini sang ular gitu. Bisa kaya gitu kan. Nah, Cuman ular dia- boro-boro ngasih duit sama kita. Tuan istri ya. Nah gitu kayak kalau kayak di dongeng gitu. Iya itu dongeng, itu Emang dongeng. itu benar atau enggak ya? Kenyataannya nggak ada, Oh gitu. hanya mitos aja itu mah. Seperti mitos. Dan mitos itu biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Siapa? Contohnya dukun. Oh iya dukun ya. Iya, makanya jangan percaya dukun. Karena dukun itu kalau nggak cabul, ya ngibul. Ngibul. Iya, kalau nggak cabul ya ngibul, kalau nggak ngibul ya cabul. Bener itu. Jadi membodoh-bodohi pasien ya. Iya, kebanyakannya seperti itu dukun gitu kan. Dukun, duduk tekun. Duduk tekun. Duit ngalir. Ya contoh gini, kalau misal kenapa saya dibilang kalau nggak nyabul ya ngibul. Ini terlepas dari ini ya, bukan dukun dukun beranak, dukun pijat gitu kan. Bukan semacam panti-panti itu, tapi ini dukun-dukun yang merasa sok tahu tentang hal gaib. Jadi dia yang sok tahu, punya kesaktian, punya karomah yang dijual. Contoh misalkan nih pulpen. Win, kamu mau maju nih, kamu harus beli pulpen ini. Pulpen ini harganya 5 juta dan kamu akan maju usaha kamu. Terus sugesti diperdalam, akhirnya Ewin percaya, Ewin harus memiliki ini. Padahal ini pulpen harganya paling 20 ribu ya, atau 25 ribu lah di pulpen ini harganya. Sama dukun bisa jadi 5 juta. Saking percayanya Iya, karena Ewin datang mau naik pejabat, mau naik jabatan Nah, nih, kayak mau gitu naik ya. pangkat. Nah, harus beli pulpen ini. Dan Ewin percaya, Ewin ngeluarin uang berapa? 5 juta. Yang kaya siapa? Saya dukunnya. Nah, kayak gitu nih ya. Oh. Ya, Kalau berarti- memang ini bisa membawa wibawa, kalau memang pulpen ini bisa menjadikan orang naik pangkat, ya kenapa dukunnya aja yang nggak naik pangkat? berarti itu tipuan ke pasien ya. Iya, gitu. Kebanyakan yang kayak gitu. Ini barangkali kalau ada ya dukun yang lihat gimana? Hah? Kalau ada yang Dukun yang lihat ya nggak masalah. Kalau ada dukun yang merasa sakit hati, berarti dia merasa, merasanya. iya, merasa melakukan hal tersebut. Ya berharap baik-baik aja lah. Ya kalau yang tahu sadar tobat saja, Tobat terus bersikap baik lah ya sama pasien. cari rezeki yang halal gitu. Jadi jangan bodoh-bodohi pasien terus. Kan sekarang gitu, misalkan kasih isim penglaris, Nah, kayak gitu. kasih pelet gitu kan. Kalau memang ada penglaris, kenapa dia nggak jualan terus laris? Tapi kamu di daerah sini emang nggak ada pendukunan ya? Nggak tahu juga karena saya tidak pergi ke dukun. Ini awal-awal ada di belakang. Ya di setiap daerah ada, bukan hanya di sini. Setiap daerah pasti ada aja perdukunan mah. Cuman tergantung lagi kepada kita. Kalau memang dukun pekerjaannya di situ ya, kalau memang antum belum merasa itu bersalah dan tidak mau bertobat ya, itu kan kembali lagi ke individu masing-masing. Ya, kita juga tidak bisa melarang karena udah ada dari zaman dulunya, dari zaman para nabinya udah ada. Jadi perdukunan itu udah ada. Jadi nggak bisa hilang. Tetap ada. Dukun berduit. Jadi dukun sakti bisa melipat gandakan uang. Contohnya Nah, beli kayak gitu. Ha. iya, contohnya beli pulpen 1.000 jadi 1 juta. Ya itu melipat gandakan uang buat dia, buat dukunnya, bukan buat pasien. Kalau ada dukun yang bisa menggandakan uang 1.000 jadi 1 miliar, itu dipastikan penipu, Itu bibi saya pernah ketipu di masalah uang gaib kan, Kang Bos? uang gaib. Nah, misalkan uang sekian jadi sekian miliar gitu. Mm-mm. Dia ketipu 1 juta rupiah tuh masuk ke rekening dia. Emang di fotonya ada uang sekian teh banyak ratusan. Iya, itu kan gambar supaya Cuman gambar, supaya iya supaya menarik perhatian si korban. Dia ketipu 1 juta. Iya. Saya yang dimarahin sama si bibi. Gara-gara kamu. Itu kan istilahnya untuk meyakinkan korban para dukun gitu kan. Jadi nggak bebitaan supaya yakin gitu. Jadi Terus itu gambar uangnya dari mana Kang Bos? Hah? Uangnya emang ada tuh ya pas di misalkan ini 5 juta. Mm. Pas begitu ini dicabut. Itu mah trik sulap, Bro. Oh, keluar tuh uang ratusan Trik sulap juta. ada alatnya.
Oh, kayak gitu. Ada alatnya. Jadi yang sekarang ini dukun ini mengakunya kesaktian, mengakunya punya karomah, padahal itu trik sulap dipakainya. Oh iya ya, sulap ya. Iya, menggandakan uang itu, trik sulap. Sambil itu kecepatan atau keahlian dalam edit video. Itu kan memperlihatkannya dari video kan? Dari video ya. Iya. Adapun yang nyata, misalkan yang nyata datang ke tempat dukun, dia memperlihatkan ada uang sekian, itu uangnya juga fiktif, nggak ada yang asli. Jadi itu foto. Jadi gimana ya cara pengambil uangnya gimana itu? Ya itu ada triknya, itu harus dikuasai. Dia menguasai hal itu. Bukan goib itu. Bukan datang sekonyong-konyong uang goib, bukan. Karena goib itu nggak terlihat, bro. Kalau memang benar goib, itu bukan datang goib, itu trik. Dan dia udah kuasai ilmu trik itu, trik sulap itu yang dipakainya. Sulap ya. Ya, bukan ya, kesaktian. kayak di HP Kang Bos, pesugihan uang gaib katanya. Sekian halus maharnya sekian jadi sekian, kayak gitu. Ya, itu fix penipuan. Oh, itu berarti penipuan ya. Fix penipuan. Jangan percaya, jangan mudah percaya ke hal-hal tersebut. Makanya minta mahar dulu ya. Uh-huh. Minta mahar segini. Iya. Nipu itu kayak gitu. Ya, hindarilah hal-hal tersebut. Jangan percaya di HP ya kayak Iya. editornya. Harus mulai belajar cerdas. Nah, gitu. Kayak Jangan berpikir primitif. ya kayak Kang Bos kan punya alat kayak gini bermanfaat ya. Bisa, Kalau saya cara menggandakan uang, saya juga ada cara menggandakan. Saya punya uang 10.000. Saya belikan tuh aci sampo ya. Dibikin adonan, dibikin cireng. Nah, benar-benar. Nah, jadi 30.000 itu melipat gandakan uang gitu caranya. Nah, itu murahnya. Bati. Iya, bukan halo. Itu orang halo itu mah yang mengatakan uang 10.000 jadi 1 juta mah. Halo banget gitu. Oke, itu bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini di video ini. Untuk kedepannya, langkah ke depan mungkin. Maksudnya harapan masa depan. Harapan masa depan ya mudah-mudahan ada perkembangan gitu yang lebih baik lagi. Amin. Semoga aja ya. Yang penting kita berjuang. Berjuang dulu ya. Berjuang, udah ada perjuangan. Ada pesan-pesan mungkin untuk saudara, teman-teman, rekan-rekan yang di luar sana yang mungkin pas menonton video ini. Adik kakak gitu? Iya. Oh, terutama ya buat Kang Wawan gitu ya. Sama Kang Rudi, Kang Yadi, sama Kang Rudi gitu ya. Ya semoga sehat selalu lah. Semoga dipanjangkan rezeki dan umurnya sama Allah. Amin. Doakan yang terbaik buat Kang Ewin. Kang Ewin juga mendoakan saudara-saudaranya. Rumah tangganya panjang, awet, runtut raut sauyunan. Terus buat teman-teman Kang Bos itu siapa sih? Kang Aceng tuh. Kalau yang ditanya rusuh gitu. Jangan rusuh, Ceng. Gak apa-apa, dia kan sibuk memperjuangkan keluarga. Santai dulu, Ceng, kalau ditanya Kang Bos tuh jangan buru-buru kamu mah. Kayaknya udah apa gitu. Ya gitu sih Aceng mah. Jangan kan sama Kang Bos, sama Ewan juga gitu. Iya, karena dia kan memperjuangkan keluarga. Kita harus hargai kesibukan dia. Kayak takut sama istri dia mah gitu. Takut. Lain orang ngomong Ewin dah. Sorry, Ceng, guyon. Sekali singgung. Buat istri tadi udah ya penyampaian buat istrinya, udah ya doakan saja suaminya semoga berhasil dalam segala hal. Oke teman-teman, sahabat Raja Langit dimanapun berada, itu bincang-bincang kita kali ini semoga bisa ada manfaatnya. Amin. Ambil dari sisi baiknya, buang dari sisi buruknya. Salam persahabatan selalu dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya. Stop udah sih.